Ini di Jalan Tangkuban Perahu, Villa Inti Persada, Cluster Region, masuk ke RT 1 RW 28 Pamulang Timur. Jadi keadaannya ada beberapa titik yang berpotensi dan sudah ada yang ambles. Sudah longsor? Sudah longsor, tapi berhubung sesuatu hal ada yang sudah diperbaiki secara mandiri oleh dan pihak R. Tapi untuk sementara ada beberapa yang mengkhawatirkan tingkat kemiringan pagar pembatas antara RT 001 dengan Kampung Mangga, itu tingkat kemiringan pagarnya sudah cukup mengkhawatirkan. Jadi ini kok penyakitnya di sini nih. Penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Forum Inspirasi Pojok ARN berjumpa dengan pengurus RW 13 Pamulang Estate. Posisi ini di Villa Inti Persada RW 28. Nah, kebetulan dari pengurus RW 13 ini ada Pak Cipno atau Pak Sucipno. Beliau ketua RW 13. Ini Pak Haris pengurus RW 13 juga. Beliau peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Jadi tidak peduli hanya wilayah beliau sendiri di Pamulang Estate. Tetangga-tetangganya diperhatikan sama beliau. Salah satunya. Beliau melihat ada saluran kali yang mengalir dari mana-mana, dari rumah sakit, dari mana-mana mengalir ke Cinangka juga ya? Iya. Cinangka, Bojongsari, dari mana-mana masuk ke Villa Inti Persada. Salah satunya mengalir ke RW 28 sampai ke perbatasan Kampung Mangga dengan RW 28. Kemudian mengalir juga sampai ke perbatasan Villa Inti Persada RW 28 dengan Pamulang Estate. Sama RW yang di Villa Inti yang sebelah sana. Oh, sebelah sana juga. Sini. Oh ya, jadi ini sama. Nah, sekarang kenapa ini mereka sangat memperhatikan, kita tanya, kita simak sama-sama. Ya, pertama begini ya, yang namanya air itu bisa jadi manfaat, bisa juga menjadi potensial problem bila tidak kita atasi. Pada saat saluran-saluran kita macet, mampet, ya itu akan terjadilah problem. Itu untuk lingkungan, untuk rumah-rumah yang ada di sekitar kita. Nah, kita melihatnya begini, pembangunan ini kan tidak terkendali di lingkungan wilayah, di luar wilayah kita ini. Ya, air itu harus dikasih jalan. Jadilah terus problem lingkungan, hulunya di wilayah kita, bukan 5 tahun yang akan datang. Pada saat pembangunan itu sudah merata, sudah tidak ada lahan kosong yang buat resapan air. Nah, mau kemana itu air? Ya, ini yang paling penting, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau itu semuanya masuknya sekali-kali sekitar kita, lingkungan yang melewati lingkungan rumah-rumah kita, dampaknya pasti ke rumah-rumah kita juga. Kita mungkin rumah tidak banjir, tapi kalau jalan aksesnya masuk ke rumah kita ini banjir, apakah kita juga nyaman untuk seperti itu? Kita nggak bisa kemana-mana karena dikepung oleh banjir. Nah, itu yang salah satu pemikiran kami mengajak teman-teman yang khususnya warga yang peduli, yang lokasi lingkungannya juga dilewati oleh bagaimana semua saluran ini bisa berfungsi dengan baik dan lancar, sehingga air tidak meluber kemana-mana yang menyebabkan masuk ke rumah-rumah warga atau menjebol tembok rumah warga. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Saat ini mungkin belum, tapi antisipasi kita perlu lakukan.
ya itu tadi antisipasi pembangunan yang tidak bisa kita hindari. Ya kalau sudah tidak ada ruang kosong untuk resapan lagi, ya mau nggak mau air pasti akan jalan kemana-mana. Itu aja dari kenapa kita jadi perhatian. Terima kasih Pak Sucipno dari RW 13. Dari Pak Haris tadi sudah meninjau ya Pak Haris? Iya, Pak. Ini hasil dari tinjauan Pak Haris nih, pengurus RW 13 nih. Teknis di lapangan saya melihatnya dan arahan dari Pak RW 13 bahwa RW 13 sama RW 28 khususnya di RW 13 di Klekeng sama perbatasan RW 28 ini, disinilah ada sesuatu yang kita temukan bahwa pertama jalan dari RW 28 sudah turun dari nol dan rumah juga sudah mulai ada terjadi keretakan. Sebaliknya di RW 13 yang RT 2 itu juga sudah mulai terjadi keretakan rumah di situ. Ya, ini Pak penyakitnya di sini nih. Penyakitnya ini saya bilang tadi, ini sepakat bahwa jalannya diambil. Ini juga sepakat jalannya. Jadi di sana sepakat jalan. Iya. Itu aja sih. Ini berfungsi karena tapi memang ada risikonya Pak. Kalau ini aman nggak? Enggak aman Pak. Ini pokoknya kalau ini airnya naik dari udah ke jalan Pak. Di sini aja airnya, nggak kemana-mana. Iya. Nah ini yang dampaknya kemarin. Kalau ini airnya melimpah dari sini, ini yang keluar. Di sini keluarnya Pak deras. Tidak, jangan bilang dari got, bukan. Itu yang maksud, oh begini tuh. Juga bisa kalau hanya masyarakat sendiri yang mengerjakan, ya, karena itu butuh anggaran yang cukup lumayan. Jadi dalam hal ini memang masyarakat juga diharapkan peduli. Pertama yang diharapkan kepedulian masyarakat apa? Kita gotong royong untuk membersihkan lingkungan kali. Ya seperti tanaman, pohon. Kadang-kadang kita nggak perhatikan sampah, buang sampahnya sembarangan. Ya masuk tuh kali jadi penuh tuh sama sampah. Ya. Nah ini yang perlu dari masyarakat sekitarnya. Nah masalah yang lain yang bisa kita minta bantu sama pemerintah setempat, ya pemerintah daerah dalam hal penanganan, misalnya menggunakan alat berat, ya kan, yang terkait dengan biaya. Nah kan kita perlu, kalau masyarakat semua yang dibebankan seperti itu kan juga berat, gitu kan. Sementara kali itu pengguna kali itu bukan hanya satu lingkungan. Ini di Jalan Tangkuban Perahu, Villa Inti Persada, Cluster Region, masuk ke RT 1 RW 28 Pamulang Timur. Jadi keadaannya ada beberapa titik yang berpotensi dan sudah ada yang ambles. Sudah longsor sudah longsor, tapi berhubung sesuatu hal ada yang sudah diperbaiki secara mandiri oleh dan pihak RT. Pak Yusri, ini perbatasan Kampung Mangga dengan Region RW 28 kan ya? Iya, di samping antara sungai di antara berarti. Iya, jadi posisinya RT pagar pembatas, terus sungai, baru Kampung Mangga. RT 1 RW 28 Pamulang Timur. Khawatir binatang-binatang pada masuk, orang juga. Terus waktu itu pas Lebaran, jadi gerak cepat beliau memperbaiki secara mandiri. Secara mandiri yang rumah ini ya? Iya. Ini jebolnya mana aja Pak kemarin? Ini dari sini, lumayan jauh sih. Tembus ke rumah sana, gede banget ya? Gitu. Ini kan kali di belakang sini ya? Ya? Kali berbatasan. Iya. Oh, coba lihat. Karena itu aja udah mulai retak lagi. Oh ini retak lagi ya? Itu mulai retak. Oh ini udah retak lagi nih. Iya. Dan ini kan yang sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu juga ini udah pernah ambrol. Oh ini pernah ambrol juga di sini? Pernah. Longsor berarti ya? Longsor. Yang longsor mana lagi Pak selain di sini? Agak jauh. Oh, iya.
belum longsor sih, ambles, tapi tingkat kemiringan pagar pembatas itu udah cukup mengkhawatirkan. Ini juga dulu pernah longsor, tapi udah kita perbaiki. Jadi penyempit gitu kan. Udah diperbaiki. Nah, ini potensi untuk ambles udah. Potensi ambles ya. Ini udah ambles juga nih waktu itu. Jadi renggang, udah diperbaiki. Satu dia. Secara pakai dana RT waktu itu. Nah, Dari jadi kalau hujan, air yang kena masuk ini Pak. Nah, ini yang kemarin ambles. kemarin ambles nih. Oh, Ambles. berarti benar ya. Nah, karena lagi renovasi, Berarti dari bawah ini ya. bawah Masuk ya. di bawah di program Biak, Bang Biak. Bah. Jadi orang di ke sana. Ya miring kelihatan ya. Lihat kan. Nah, ini juga nih Pak. Nah, Wah. ini tingkat kerengnya. Lihat apa persen? Tapi bulan seperti ini atau tahun kemarin? Enggak. Enggak kan? Enggak. Udah miring ya? Iya. Miring. Bisa ke sini juga lihat. Ini udah retak juga. Itu retak tuh. Jadi udah sekitar Semuanya bisa melihat dari contoh misalkan pembelolan itu seperti apa ya? Ya kita kalau melihat lingkungan harus komprehensif, tidak bisa hanya parsial. Kita lihat kali aja. Ya, kalau kita hanya lihat kali aja, mau diapain kali juga, gitu dari kalinya apa juga. Kalau lingkungan sekitar kita tidak berbaik juga. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang akan kita lakukan. Tiap hari lalu lalang di sini tempat saya sendiri baru sadar gitu hari ini ditegur sama RW 13 Pak Sucipnon. Ini 5 tahun yang akan datang seperti apa nanti?